Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Muna. Apa kabar nih hari ini, Bu Isma? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Hari ini kita akan melakukan coaching ya, Bu ya. Tapi sebelum Iya, kita melakukan coaching, saya akan melakukan pertanyaan awal dulu nih sama Ibu. Saya iya Bu. saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Iya Bu. Baik Bu, untuk coaching hari ini yaitu antara coach dan coachee. Nanti saya akan nilai dan saya amati ya Bu. Iya Bu. Ya, tentunya sesuai dengan rubrik penilaian. Nanti apakah penilaiannya sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, juga bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan juga nanti bagaimana coachee tersebut akan merespon dan menggali serta menerima pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya seperti kemitraan, kemudian proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu ya Bu. Iya Bu. Kira-kira kompetensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan untuk coaching kali ini Bu? Adapun kompetensi yang akan saya kembangkan untuk coaching kali ini, yang pertama yaitu present, Ya. kehadiran penuh. Mm-mm. Kemudian saya akan mendengarkan aktif Bu Muna atau mendengarkan dengan rasa. Ya. Dan juga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tetapi nanti harus ada juga ya, itu harus tetap dengan pertanyaan yang tidak terburu-buru. Jadi seperti itu Bu Muna. Oh iya, bagus sekali ya Ibu Isma. Jadi nanti Ibu akan mengembangkan tentang present kehadiran, mendengarkan aktif, Ya, serta memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Bagus sekali. Kemudian Ibu, ya saya mau tanya lagi, kira-kira dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira yang akan Ibu kembangkan secara spesifik lagi Bu? Apa Bu kira-kira? yang akan saya kembangkan yang spesifik lagi yaitu saya akan mengembangkan itu Bu, pertanyaan yang berbobot Bu. Oh ya, jadi Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee ya Bu ya. Bagus sekali Ibu. Terakhir Iya. pertanyaan saya Ibu, kira-kira indikator mana Bu yang diinginkan Ibu untuk ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam coaching kali ini Bu? Kira-kira ketercapaian apa, indikator yang mana yang ingin Ibu capai? Indikator yang ingin saya capai yaitu keberhasilan dalam mencapai tujuan Ibu Anggun agar apa yang menjadi masalahnya coachee itu bisa terselesaikan. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Mungkin itu saja dulu Bu tentang praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu akan melakukan coaching ya terhadap coaching hari ini. Semoga berjalan lancar Bu. Semangat Ibu Iya, Isma. Mungkin ini saja dari saya terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anggun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isma. Bu Anggun, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat, baik, gembira. Oke, alhamdulillah. Ibu Anggun, katanya kemarin Ibu Anggun mau ada suatu rencana ya, ingin ada sesuatu ya yang ingin Oh iya Bu, kemarin dengan kan, saya. ya saya kan kemarin minta waktunya Bu Isma buat coaching. Ini Bu, Ya. sebenarnya ada sedikit masalah. Iya. Saya kan sebagai ketua perpustakaan. Nah, sedangkan saya di sekolah juga sebagai operator. Tapi Bu, akhir-akhir ini perpustakaan itu kayaknya gimana ya, sedikit terbengkalai gitu, tidak ada inovasi baru gitu. Kayaknya perpustakaan itu cuma tempat siswa nongkrong, baca buku, udah gitu aja gitu. Saya tuh pengennya supaya perpustakaan tuh ada inovasi lebih gitu. Ya. Nah, jadi untuk perpustakaan Ibu yang saat ini kondisinya sedang terbengkalai,
apakah yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Kira-kira? Saya itu Bu sebenarnya ada ide untuk membuat program balita perpustakaan, yang artinya itu pelita perpustakaan itu petugas literasi Antasari 1 perpustakaan, di mana Bu siswa tersebut nanti itu saya pilih dari beberapa orang siswa yang tugasnya buat menghidupkan pojok baca kaitannya dengan perpustakaan Bu. Nanti kan biasanya pojok baca itu bukunya cuma itu aja. Nah, saya pengen buku di pojok baca itu nanti diganti secara berkala. Yang mengganti itu salah satunya yaitu pelita perpustakaan. Petugasnya itu yang mengganti. Jadi bukunya itu nanti yang di pojok baca diambil dari perpustakaan. Gitu, Bu. Oh iya, jadi seperti itu. Pada kesempatan kali ini, apa saja sih yang Ibu inginkan untuk pengembangan perpustakaan lagi? Saya pengennya Bu, supaya itu punya inovasi baru Bu. Salah satunya seperti yang saya katakan tadi, adanya pelita perpustakaan. Saya pengen istilahnya saya pengen sekali meluncurkan program tersebut Bu di sekolah saya gitu. Ya. Jadi ingin adanya pelita perpustakaan ya, agar kedepannya nanti bisa berhasil ya perpustakaan itu agar tidak terbengkalai lagi. Nah terus kemudian apa ya, kekuatan apa yang dapat Ibu Anggun ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk sementara ini Bu, aset saya itu kan pertama jabatan saya sebagai ketua perpustakaan, jadi saya lebih leluasa dalam mengatur perpustakaan tersebut. Yang kedua Bu, saya guru kelas 1, di mana saya siswa saya itu pulangnya jam 12. Jadi setelah pulang, saya punya waktu luang hingga jam 3 untuk istilahnya melaksanakan program yang sudah saya pilih tersebut. Begitu Bu. Ya, baik Ibu Anggun. Kemudian untuk kedepannya lagi, misalnya kan sekarang Ibu Anggun ini berada di antara skala 1 ya sampai 10. Kira-kira Ibu Anggun pilih skala yang mana Bu Anggun? Kayaknya sudah di angka 6 deh Bu. Soalnya kan sudah ada perpustakaan lengkap. Kemudian sudah ada pojok baca. Jadi tinggal memilih siswanya dan melaksanakan programnya. Gitu aja Bu. Jadi kira-kira peluangnya, kemungkinan untuk pengembangannya itu seperti apa Bu Anggun untuk kelanjutannya? Mungkin nantinya Bu, yang pertama saya buat program dulu supaya program perpustakaan yang pelita perpustakaan ini supaya jelas. Jadi saya bikin program, kemudian nanti saya minta persetujuan kepala sekolah. Nah, dari persetujuan kepala sekolah tersebut baru saya bawa ke kakak mini Bu, atau istilahnya kombal sekolah gitu Bu, di sekolah saya. Iya Bu. Jadi dibawa ke kombal ya, komunitas belajar di sekolah itu, atau yang biasa disebut dengan kakak mini ya Bu Anggun. Selanjutnya Bu Anggun, mungkin dalam hal ini hambatan atau gangguan apa saja sih yang menjadi kendala Ibu Anggun dalam mengembangkan perpustakaan? Menurut Bu Anggun, apa yang menjadi hambatan atau gangguan? Untuk sementara ini Bu, kendalanya ya karena saya kan selain ketua perpustakaan, saya juga operator Bu di sekolah. Nah, kegiatan operator itu nggak sedikit Bu. Jadi istilahnya saya masih disibukkan oleh kegiatan operator, sehingga untuk mengerjakan kegiatan perpustakaan ini memakan waktu yang lama Bu. Selain itu di perpustakaan ini kan biasanya kami ada 3 orang, ada tenaga teknis dan pustaka. Namun Bu, sekarang tinggal saya sendiri, yang 2 orang sudah pindah. Jadi itu Bu kesulitannya. Ya, baik Ibu Anggun, jadi itu ya Bu kesulitannya.
Jadi tadi kesulitannya tadi dalam hal apa tadi Bu Anggun? Itu Bu, saya karena disibukkan oleh tugas operator Bu. Ya, disibukkan karena Ibu Anggun kan di sisi lain ya sibuk ya sebagai operator. Iya Bu. Jadi dalam pertemuan kita kali ini tentunya apa itu ukuran keberhasilan menurut Bu Anggun dalam itu ya? Yang ingin dicapai dalam pertemuan kita ini? Saya pengennya supaya ada kejelasan rencana dalam melaksanakan ini Bu, pelita perpustakaan itu Bu. Ya, baik Ibu Anggun. Nah, dalam hal ini apa solusinya Bu Anggun untuk mengatasi masalah-masalah yang telah terjadi dalam perpustakaan Ibu Anggun agar tidak terbengkalai lagi? Rencananya apa? Rencananya Bu, seperti tadi Ya, yang saya menjalankan itu pelita perpustakaan Bu. Itu sebagai salah satu inovasi saya dalam mengembangkan perpustakaan di sekolah Bu. menjalankan pelita perpustakaan atau apa ada lagi Bu Anggun? Untuk sementara Bu cuma itu poinnya Bu. Oh iya baik, jadi itu dulu poinnya. Nah kemudian Ibu Anggun untuk strategi apa yang dapat Ibu Anggun ambil? Yang pertama Bu, saya membuat program kerja yang Ya, program tersebut nanti saya akan berikan ke kepala sekolah untuk meminta persetujuan apakah nanti direvisi atau ditindaklanjuti oleh kepala sekolah. Saya masih menunggu itu Bu. Setelah di kepala sekolah sudah ACC, baru kemudian nanti saya akan bawa ke KKG mini di sekolah Bu untuk ditindaklanjuti. Karena nggak mungkin kan Bu saya bekerja sendirian, sedangkan kegiatan tersebut harus melibatkan pojok baca di setiap kelas Bu. ya, jadi Bu Anggun ingin melakukan program kerja dulu bersama kepala sekolah dan dilakukan pada bagian kombel ya, komunitas belajar atau KKG mini. Jadi seperti itu. Baik Ibu Anggun, bagaimana cara mengantisipasi gangguan atau hambatan? Ya, Untuk sementara sih Bu, salah satunya yaitu kalau misalnya program saya terpenuhi, disetujui, maka pelita perpustakaan akan bertugas Bu. Jadi istilahnya saya cuma membuat alur kerjanya, yang bekerja itu siswa sebagai pelita atau petugas literasi di sekolah. ya. Jadi Bu Anggun akan membuat alur kerja. Jadi yang bekerja itu pelita perpustakaan. Jadi Ibu Anggun membuat alurnya. Iya Bu. Ya, baik Ibu Anggun. Jadi selanjutnya ya dalam hal komitmen apa yang Ibu Anggun lakukan terhadap rencana yang telah Ibu Anggun rencanakan dalam hal pengembangan perpustakaan? Apakah ada komitmen dari Ibu Anggun? Tentunya komitmen saya Bu, saya akan mengawal program ini dari awal hingga akhir. Maksudnya dari awal memulai hingga nantinya setelah berjalan misalnya sekitar anggap saja 1 semester gitu berjalannya. Bagaimana program ini nantinya? Apakah jika misalnya program ini dirasa kurang baik, maka akan diperbaiki. Tapi jika dirasa program ini sudah berjalan dengan baik, maka akan diusahakan tindak lanjutnya Bu. Kegiatan apa lagi yang bisa mengembangkan dari program ini Bu? Iya, jadi Ibu Anggun akan mengawal program itu ya dari awal sampai akhir. Apakah program ini kurang baik, maka akan diperbaiki lagi ya. Semoga bisa Bu Anggun, sukses selalu Bu Anggun. Amin, Bu. Selanjutnya Ibu Anggun, saya boleh bertanya kembali? Ya Bu, silahkan. Jadi di antara rencana-rencana dari Ibu Anggun dalam hal mengembangkan perpustakaan agar tidak terbengkalai tadi, jadi siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Anggun dalam menjaga komitmen tersebut Bu Anggun? Yang paling utama Bu, kepala sekolah. Karena tanpa dukungan kepala sekolah, program itu tidak akan bisa berjalan. Selanjutnya Bu, rekan sejawat yang lain. Karena ini melibatkan pojok baca di setiap kelas, saya harus minta persetujuan oleh rekan sejawat di guru kelas khususnya Bu. Ya. Jadi
yang menjaga komitmen ya, yang dapat membantu itu tentunya kepala sekolah ya Bu Anggun, juga bersama dengan teman sejawat ya. Hal ini berkaitan dengan pojok baca ya Bu Anggun. Iya. Kemudian saya ingin bertanya kembali, bagaimana tindak lanjut Ibu Anggun setelah nanti apa yang diharapkan lagi ya tindak lanjutnya dalam coaching kali ini, dalam kegiatan kita kali ini, ada tindak lanjut? Saya pengennya Bu menemukan istilahnya kejelasan dalam program saya Bu. Tapi saya rasa dari percakapan tadi Bu, saya sudah menemukan kejelasan di mana saya yang pertama itu harus membuat program dulu, kemudian meminta dukungan kepala sekolah. Setelah itu baru membawa ke rekan sejawat Bu. Oh iya, jadi seperti itu ya Bu Anggun. Pertama Ibu Anggun ini menjalankan program yang Ibu rencanakan, kemudian membawanya kepada kepala sekolah, lalu kepada guru. Ya, semoga ya program rencana pelita perpustakaan yang Ibu rencanakan itu berjalan lancar dan sukses selalu ya Ibu Anggun. Amin Bu, terima kasih. Kira-kira Bu Anggun ya, kapan ya Bu rencananya Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Untuk program itu sendiri Bu, sekarang sudah mulai saya buat. Jadi kemungkinan sebelum ulangan itu sudah saya serahkan ke kepala sekolah. Sedangkan nanti setelah ulangan pada awal semester, setelah kepala sekolah menindaklanjuti, kemungkinan jika itu disetujui maka akan dibawa ke KKG mini Bu di sekolah, yang artinya itu awal semester 2 Bu. Oh ya, jadi nanti ya Pak ya, yang akan direncanakan Ibu Anggun nanti ya di awal semester 2, karena saat ini kan sudah mepet ya waktunya ya Bu Anggun. Iya Bu. Ya, semoga ya Bu apa yang direncanakan oleh Ibu Anggun itu bisa berhasil dan bisa terlaksana dengan baik. Dan nah sekarang saya mau bertanya lagi kepada Ibu Anggun, bagaimana perasaan Ibu Anggun setelah kita melakukan percakapan pada hari ini? Saya merasa menemukan apa yang saya istilahnya tuh yang mengganjal di hati saya itu sudah plong gitu Bu. Dimana awalnya saya bingung mau menyusun program ini mulainya dari mana gitu. Tapi setelah kita coaching kali ini saya merasa ini nih yang harus saya lakukan selanjutnya. Ini kegiatan yang akan saya lakukan gitu Bu. Iya, sepertinya waktu kita sudah habis ya Bu Anggun. Iya Bu. Nah, iya, kiranya cukup itu saja dulu yang saya sampaikan, saya tanyakan. Semoga Ibu Anggun bisa menyelesaikan semuanya dan semoga rencana dalam membuat pelita perpustakaan untuk program pelita perpustakaannya dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar, dan kondisi perpustakaan Ibu Anggun tidak terbengkalai lagi, dan sukses selalu buat Ibu Anggun. Amin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Isma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Isma, sudah melakukan coaching tadi Bu? Iya Bu, sudah tadi dengan Ibu Anggun. Gimana Bu perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi Bu? Ya, saya merasa senang ya Ibu Anggun katanya sudah merasa plong, apa yang menjadi masalahnya itu ya sudah saya bisa identifikasi lah apa-apa yang menjadi masalah Ibu Anggun dan tujuan dia, saya bisa ketahui rencananya dia apa ke depannya, juga sudah bisa saya coba pahami dan rencana aksinya apa. Nah, bagus sekali ya Bu ya. Saya juga tadi sudah mengamati jalannya coaching ya, Ibu sebagai coach dan Ibu Anggun sebagai coach. Bagus sekali ya Bu antara coach dan coachnya tadi. Ibu sudah menurut pandangan saya sebagai observer, Ibu tadi sudah menjalankan
sesuai dengan alur tirta, Bu. Yang mana Iya. tadi Ibu sudah berusaha hadir, kemudian menanyakan aktif, serta juga Ibu tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kemudian pada alur tirta jadi tadi saya sudah melihat tentang bagaimana Ibu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, Ibu ya. Bagus sekali Iya. Bu Isma. Kemudian juga tadi saya lihat juga Ibu sudah menemukan solusi juga terhadap permasalahan Ibu Anggun dan juga sesuai dengan prinsip yang coaching yang Ibu lakukan. Untuk terakhir Ibu, saya mau bertanya dulu kepada Ibu Isma, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan Ibu kali ini, Ibu? Kira-kira apa lagi, Ibu? Kira-kira? Ya, yang jelas ya yang kompetensi yang harus saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, ya yang jelasnya kita itu harus mendengarkanlah secara aktif, mendengarkan Iya, aktif mendengarkan ya, karena aktif. itu adalah merupakan keterampilan utama kita ya Iya, dalam mendengarkan aktif. Ya, sebagai seorang coach yang baik kan kita harus mendengarkan lebih banyak atau iya, lebih betul. sedikit berbicara dalam percakapan coaching. Itu kita fokus pada pusat komunikasi, pada diri coaching. Fokuslah kita pada diri coaching. Betul sekali ya Bu ya, bagus juga, bagus sekali Ibu juga sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan alur tirta. Semoga kedepannya nanti bisa juga melakukan coaching lagi ya Bu ya. Iya, Eh, Bu. ya mungkin ini saja dulu Bu pasca observasi yang dapat saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Anggun. apa kabar? Baik Bu, alhamdulillah. Ibu Izin, Anggun Bu. gimana? Oh, alhamdulillah Bu, saya baik. Nah, izin Bu, dalam coaching kali ini saya akan mengamati Ibu dalam melaksanakan coaching. Kali ini Ya. kita akan menggunakan alur tirta yang mana yang pertama ada tujuan, yang kedua ada identifikasi dan rencana aksi, adapun yang ketiga yaitu ada tanggung jawab. Ibu sudah siapkan semuanya? Sudah Ibu. Ya, jangan lupa untuk 3 kompetensi ya Ibu. Yang pertama present, kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu pertanyaan berbobot. Ya Bu. Siap Ibu Muna? Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Muna. Apa kabar Ibu Isma hari ini? Alhamdulillah, Ibu Muna, kabar saya baik. Saya dengar-dengar Ibu mau bicara nih sama saya, betul nggak Bu? Iya, Bu Muna, saya ingin ada sesuatu dan ada unek-unek di hati saya yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Muna Fitriani. Oh, kalau ada unek-unek itu Bu, ya bisa saya punya waktu kok Bu untuk Ibu. Silahkan Ibu mau bicara apa? Terima kasih Bu Muna memberi kesempatan kepada saya. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang selalu ada di pikiran saya ini, Bu Muna. Mm-mm. Sebenarnya dan selalu saya pikirkan Bu Muna, kalau tidak saya sampaikan kepada siapa lagi saya ingin menyampaikannya. Jadi begini Bu Muna, di sekolah saya itu ya di kelas saya itu ada salah satu murid ya, salah satu murid yang sangat cerdas sekali, tapi disayang Bu Muna, dia itu untuk saat ini ternyata tidak aktif ke sekolah dan jarang ke sekolah. Oh, gitu ya Bu. Jadi anak peserta didik Ibu ini kurang aktif turun ke sekolah gitu ya Bu ya. Berbeda dengan sebelumnya Bu Muna, ini ada sesuatu yang janggal menurut saya. Perubahan sikapnya itu berbeda, padahal dia itu anak yang pintar, anak yang cerdas sebelum-sebelumnya, yang rajin ke sekolah sebelum-sebelumnya. Tiba-tiba saja beberapa dalam minggu ini atau hampir sebulanan ini sudah jarang ke sekolah. Dan apabila dia itu hadir ya, tatkala dia datang ke sekolah, malah kelakuannya itu dia sukanya mengganggu temannya, padahal dia itu penolong loh Bu dengan teman, ramah loh dengan teman, tiba-tiba berubah menjadi anak yang suka mengganggu teman-temannya Bu Muna, seperti itu. Jadi saya dibuat bingung jadinya. Dan saya kepikiran,
ada apa dan kenapa anak ini jadi seperti ini. Berarti kalau dari sikap itu berarti anak ini memiliki permasalahan ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya ingin ya agar anak tersebut itu bisa saya atasi, mendapatkan penyelesaian masalah yang baik, agar anak tersebut bisa kembali aktiflah ke sekolah dan suka menolong lah seperti biasa, dan kelakuannya itu berubah menjadi akhlakul karimah ya, akhlak yang baik. Ya seperti dulu lah dia kembali jadi anak yang pintar, anak yang cerdas, bukan anak yang malas. Jadi seperti itu. Berarti ketika sebelum berubah anak ini sangat bagus ya Bu ya, sangat penurut, sangat rajin ya Bu ya. Kemudian Iya, sekarang malah ke apa namanya keterbalikannya, yaitu yang sangat iya, menyayangkan oleh Ibu Isma. iya. Kira-kira hal apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak didik Ibu ini Bu? Yang sudah saya lakukan, ya saya sudah pernah Bu memanggilnya. Kemudian saya gunakan segitiga restitusi Bu dalam penerapan untuk mengatasi masalahnya. Ternyata setelah saya lakukan itu, anak tersebut kembali lagi kepada sifatnya yang tidak saya inginkan, kembali malas lagi, kembali itu apa itu namanya, kembali dia itu suka mengganggu temannya Bu. Padahal dia itu kan dulu kan sepertinya itu dia itu kan dulunya anak baik, Bu, anak cerdas. Sepertinya itu Bu ada yang dia sembunyikan Bu dalam dirinya, itu apa ya itu? Oh gitu, jadi ada sesuatu yang disembunyikan. Kira-kira langkah apa yang harus Ibu lakukan ketika melihat peserta didik Ibu memiliki permasalahan seperti itu? Langkah yang akan saya lakukan, saya ingin memanggilnya kembali, ingin berbicara, ingin mengajaknya Bu berbicara dari hati ke hati Bu, dari hati ke hati. Dan nanti ya di luar jam pelajaran, nanti tatkala dia hadir ke sekolah, saya panggil dia ya, saya panggil dia, terus saya ajak dia berbicara dari hati ke hati. Saya ajaklah sambil jalan-jalan ya di lingkungan sekolah, atau saya bawa ke kantin lah berbicara. Saya ajak makan kah sambil bicara ya dengan dia, itu langkah yang pertama Bu. Oh iya, Dan jadi Ibu akan ada menanyakan kepada anak dari hati dan sifatnya santai gitu ya Bu ya. Agar ya, anaknya terbuka gitu ya Bu ya. Jadi ya, bisa menceritakan, bisa terbuka apa yang ada pada diri anak begitu maksudnya Ibu ya. ya. Kemudian kira-kira Ibu punya apa dukungan atau pendapat dari rekan atau gimana gitu Bu? Atau dapat Iya, dukungan enggak Bu? iya tentu saja Terhadap saya, permasalahan Ibu. Nggih. iya tentu saja Bu. Tentu saja saya ingin meminta ya, saya konsultasi ya dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Mereka itu sangat mendukung kegiatan saya. Bahkan mereka memberikan saran lagi sebagai langkah saya selanjutnya apabila tidak berhasil di langkah saya yang pertama. Saya kemudian disarankan lagi untuk 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 mengajak setelah mengajak murid tadi, jika tidak berhasil ya saya itu datang saja ya ke rumahnya, Oh mengunjungi murid iya, tersebut bagus. ke Iya. rumahnya untuk berbicara dengan orang tuanya. Oh, bagus sekali Ibu ya. Kira-kira kapan Bu Ibu memulai hal itu? Kalau bisa sih Bu secepatnya. Saya ingin melihat anak itu tuh ceria lagi. Saya kan sebagai gurunya mungkin tidak tahu latar belakang dia di rumah itu seperti apa, sehingga saya tidak tahu apa yang dia sembunyikan sehingga kelakuannya itu berubah dan berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Saya ingin Iya. segera Bu melihat dia ceria kembali, kembali jadi anak yang cerdas, kembali menjadi anak yang memiliki akhlak yang baik, berbudi pekerti yang mulia, suka menolong teman, ya seperti dulu lah, kembali lagi Iya. sifatnya yang baik itu dan cerdas Nggih. kembali. Nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira dari skala pencapaian keberhasilan Ibu dari rentang 1 sampai 10 kira-kira
permasalahan atau skalanya dari rentang itu di skala keberapa, Bu? Saya masih di skala 7 sepertinya, Bu. Oh, di skala 7. Berarti ya mudah-mudahan bisa nanti sampai mencapai ke skala 10 ya, Bu ya. Amin. Iya. Nah, Mudah-mudahan, Bu. dari percakapan yang kita lakukan hari ini, Ibu, kira-kira apa yang dapat Ibu bisa simpulkan, Bu, dari percakapan hari ini? Percakapan pada hari ini yang dapat saya simpulkan adalah saya merasa ada ya diberikan pencerahan lah sama Ibu Muna Fitriani, dan saya itu terdorong untuk segera ya bisa bangkit dan tetap semangat untuk melakukan dan menyelesaikan apa yang menjadi masalah saya di sekolah agar bisa teratasi, agar anak yang tadinya pintar menjadi aktif kembali ke sekolah dan dia kembali menjadi anak yang baik dan berakhlak mulia. Ya, amin ya rabbal alamin. Menarik sekali ya, Bu. Perbincangan kali ini mungkin waktunya sudah cukup ya, Bu. Jadi saya akhiri dulu percakapan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Muna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anggun. Ya, setelah mengamati percakapan antara Ibu Muna dan Ibu Risma tadi, di sini saya sudah melihat adanya alur cerita yang sangat jelas, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga melihat Ibu Muna sudah tadi melakukan itu present dengan penuh dan mendengar secara aktif. Selain itu, pertanyaan yang dilontarkan juga merupakan pertanyaan berbobot semua. Saya ini sangat apresiasi terhadap coaching kita kali ini, dan saya berikan 2 jempol untuk Muna sebagai coach dan Ibu Risma sebagai coach. Terima kasih, Ibu Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anggun. Waalaikumsalam Bu Risma. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Anggun? Alhamdulillah Bu, sehat, baik, gembira Bu. Alhamdulillah, gembira, sehat, dan siap ya tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Anggun berperan sebagai coach ya untuk Ibu Muna. Ya Bu. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu Anggun siapkan untuk Ibu Muna? Karena percakapan coaching kali ini menggunakan alur cerita, tentunya saya mempersiapkan pertanyaan identifikasi sesuai alur cerita yang dimulai di tujuan, yang kedua yaitu rencana aksi, dan yang ketiga yaitu tanggung jawab. Selain itu, saya juga mengembangkan kompetensi Bu. Yang pertama itu present, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu pertanyaan berbobot. Iya, bagus sekali. Tentunya Ibu Anggun tidak lupa dengan 3 kompetensi tadi. Baik Ibu Anggun, untuk kegiatan coachingnya silahkan dimulai, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Isma, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Muna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anggun. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik, sehat, semangat. Oh, bagus Bu. Karena kemungkinan hari ini kita akan curhat-curhatan. Ya, Bu. Yang pertama, iya, katanya Ibu Muna ada sesuatu nih yang pengen diceritain. Apa tuh Bu? Betul sekali Bu, saya ada sesuatu permasalahan nih Bu yang mengganjal di hati saya. Ini tentang siswa saya Bu. Saya punya siswa Bu. Siswanya sangat suka sekali merusak fasilitas sekolah Bu. Kemudian juga siswanya merusak fasilitas sekolah. nggih, Bu. Terus Bu? Terus kejadiannya ya Bu ya gini, minggu yang lalu ini peralatan yang ada di sekolah seperti alat kebersihan, sapu, kemudian juga penggaris yang digunakan untuk belajar mengajar, semuanya dirusak sampai patah Bu. Kalau sapu itu dijadikan pedang-pedangan,
sehingga temannya yang mau piket itu gak bisa nyapu Bu, karena ada yang suka jahil, suka sekali merusak fasilitas sekolah. Selain itu Bu, juga mencoret-coret dinding sekolah. Jadi saya sebagai wali murid ini sangat pusing sekali memikirkan gimana ini supaya anak ini nggak merusak lagi fasilitas sekolah gitu Bu. Oh, berarti di sini ada anak yang suka merusak fasilitas sekolah, di antaranya merusak fasilitas kebersihan, mencoret-coret dinding. Terus kira-kira nih setelah kita bicara ini panjang lebar, apa sih yang Ibu Muna mau dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya ingin menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi. Juga saya pengen nantinya peserta didik yang tadinya suka merusak fasilitas sekolah itu bisa berubah Bu, tidak merusak-rusak lagi gitu Bu, yang saya harapkan dari percakapan ini. Oh, berarti Bu, siswa tadi itu pengennya Ibu Muna siswa tadi supaya berubah, tidak lagi merusak gitu. Kira-kira apa sih yang Ibu Muna punya atau kekuatan atau aset Ibu Muna dalam mengatasi siswa tersebut? Iya, saya sih Bu sudah ada melakukan beberapa tindakan. Juga saya sudah melakukan segitiga restitusi untuk memanggil peserta didik saya ini. Juga saya sudah memberikan nasihat secara hati ke hati, juga memberikan pandangan juga bagaimana cara bertanggung jawab yang baik gitu Bu. Tapi agaknya masih agak tidak mempan lah gitu Bu. Dalam 1 minggu ngulang lagi. Ini baru-baru aja Bu, dari beberapa hari alat olahraga dirusak. Gak puas-puas di dalam sekolah, alat olahraga lagi yang dibuat-buatnya rusak. Tambah pusing saya Bu. Berarti tadi sudah banyak tindakan yang Ibu Muna lakukan ya. Iya. Sudah itu melakukan segitiga restitusi, sudah memberikan nasihat, pandangan tentang tanggung jawab, namun siswa tersebut masih mengulang. Sekarang kira-kira kalau misalnya ukuran keberhasilannya siswa tersebut tuh masih di angka berapa sih Bu? Kira-kira kalau dari pandangan saya itu Bu masih di skala 5 nih anak. Wah, masih separuh jalan ya Bu. Iya, masih separuh Ibu, masih perlu lagi Bu untuk meningkatkan ke level 10 gitu Bu. Selain yang Ibu Muna sebutkan tadi, selain tindakan segitiga restitusi, selain nasihat, selain dari pandangan bertanggung jawab, kira-kira tindakan apa lagi sih yang bisa Ibu Muna lakukan dalam mengatasi hal tersebut? Mungkin dalam tindakan selanjutnya saya juga akan kolaborasi Bu bersama rekan teman sejawat sama guru mapel juga yang hadir di kelas saya, kemudian juga konsultasi juga kepada kepala sekolah minta pendapat. Mungkin seperti itu dulu Bu untuk tindakan yang akan saya lakukan. Oh, berarti berikutnya Ibu Muna akan kolaborasi dengan teman sejawat, guru mapel, dan tidak lupa kepala sekolah ya Bu ya? Iya betul Ibu. Ya, betul sekali. Berarti dari dukungan kepala sekolah juga ya Bu? Iya, dukungan kepala sekolah, guru mapel juga rencananya saya nanti minta dukungan juga dari orang tua muridnya juga Bu. Mungkin dari orang tua nanti kemungkinan bisa teratasi permasalahan yang saya hadapi ini. Mungkin memanggil orang tuanya gitu Bu. Berarti Bu, dari dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua, yang mana duluan nih yang mau Ibu Muna laksanakan? Yang pertama nanti kan saya kolaborasi sama orang dalam dulu, sama teman rekan sejawat dulu kan, sama kepala sekolah gitu. Setelah konsultasi ada tindakan, kemudian anak ini ibaratnya tidak berubah juga, nanti saya akan berkonsultasi ke orang tuanya, atau bisa juga ke rumah orang tuanya, atau orang tuanya dipanggil untuk menceritakan tentang sikap dan sifat. Mungkin bisa juga kan pengaruh dari rumah atau pengaruh dari lingkungan yang membuat peserta didik seperti itu kan. Kalau di sekolah kami seorang guru, termasuk juga saya, sudah berusaha mencetak anak, dan nasihat itu selalu diberikan kepada anak. Juga saya
kemungkinan juga akan agak tegas nih Bu, tegas kepada peserta didik, tapi tidak bersifat marah gitu. Ya tegas tapi tidak marah gitu. Ya seperti itu rencana saya. Kira-kira kapan tindakan itu Ibu lakukan? Tindakan itu sebenarnya sudah mulai saya lakukan Bu dari kemarin. Nah, tapi nanti saya akan lanjutkan lagi ya. Saya sudah memulai dan saya akan terus lanjutkan sampai permasalahan saya ini teratasi. Saya pengen mencetak anak itu menjadi anak yang bisa bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Oh begitu. Kemudian Bu, dari tindakan yang sudah Ibu lakukan, tindakan yang pertama itu durasinya berapa lama sih Bu sampai ke tindakan kedua? Apakah sampai misalnya anak itu mengulang lagi, atau misalnya ada dilihat perubahan, atau bagaimana Bu? Untuk tindakan itu Bu ya, kalau setelah saya diberi nasihat 1 minggu Bu, dalam 1 minggu nanti ada lagi permasalahan yang ditimbulkan dari ulahnya anak itu aja orangnya Bu. Nah, jadi ya mungkin dari setelah diberikan nasihat mungkin sadar, tapi dalam 1 minggu nanti ada lagi Bu. Itu rentang waktunya cuma 1 minggu Bu, sudah ada lagi kejadian. Oh begitu. Di sini berarti saya tangkap setelah tindakan yang Ibu Muna lakukan, jika dalam 1 minggu ada kejadian lagi, maka akan dilakukan tindakan selanjutnya. Iya gitu Bu. Oh iya, saya ucapkan kepada Ibu Muna terus berjuang, karena tidak mudah Bu dalam melakukan hal tersebut, tapi saya yakin Ibu Muna mampu gitu. Ya amin. Hal yang akan saya tahu tuh dari percakapan kita kali ini, apa sih yang bisa disimpulkan? Ya, untuk kesimpulan percakapan ini, yang pertama tentang apa yang saya hadapi, permasalahan saya tentang peserta didik saya yang suka merusak fasilitas sekolah. Setelah saya berbincang-bincang, sharing, curhat bersama Ibu Anggun, alhamdulillah saya sudah memiliki titik terang. Saya sudah rasanya plong Bu. Saya juga bisa melakukan tindakan-tindakan selanjutnya agar peserta didik saya nanti bisa berubah. Intinya saya pengen sekali dia berubah dengan hal-hal kolaborasi tadi yang saya lakukan dengan rekan teman sejawat, kepala sekolah, juga kepada orang tua murid. Dan kedepannya saya pengen anak ini nanti bisa menjadi anak yang bertanggung jawab. Itu kesimpulannya. Alhamdulillah, kalau Ibu Muna sudah menemui titik terang. Yang terakhir Bu, saya ingin tahu perasaan Ibu Muna setelah kita melakukan coaching kali ini. Bagaimana nih perasaannya? Perasaan saya sangat senang sekali Ibu, karena dengan curhat bersama Ibu Anggun, permasalahan yang saya hadapi akan solusinya akan terselesaikan, juga merasa nyaman bisa mengatasi masalah ini. Ya, terima kasih Ibu Muna. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isma. Iya, dari percakapan atau coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Anggun dengan Ibu Muna tadi, kegiatannya sungguh sangat menarik dan sungguh luar biasa sekali loh Ibu Anggun. Terima kasih Bu. Iya, Ibu Muna ya tadi ya selaku coachingnya dari Ibu Anggun ya, itu tadi sudah menerapkan 3 ya dari kompetensi. Yang pertama tadi kan present, kehadiran penuh sudah. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi untuk mendengarkan aktif. Jadi di sini Ibu Muna tadi kan curhat ya dengan Ibu Anggun. Ya, kemudian yang ketiga yaitu terutama kemampuan ya untuk menggali pertanyaan yang berbobot tadi. Wah, luar biasa sekali Ibu Anggun tadi. Pokoknya kegiatan tadi sangat luar biasa. Misalkan di skala 1 sampai 4 ya saya kasih 4 lah untuk Ibu Anggun. Terima kasih Bu. Ya, baik. Jadi demikianlah ya kegiatan coaching kita kali ini yang meliputi pemantau COT dan coci. Semoga kegiatan coaching kita kali ini bisa kita lakukan untuk membawa perubahan besar lah pada sekolah kita, sehingga budaya positif bisa kita wujudkan di sekolah yang kita cintai, dan kita terus bergerak karena kita adalah guru penggerak. Salam guru penggerak. Salam. Bergerak. Menggerak. Tergerak. Menggerakkan.